Selamat datang di Special Edition di mana kita hanya akan membicarakan tentang satu tema saja, Son. Yes! Apa tema hari ini? Tema hari ini adalah film Indonesia yang dilarang tayang, Jad. Waduh, kok bisa dilarang tayang? Kenapa itu, Son? Apakah film propaganda? Ada Film- juga sih. Nah, Ada juga. film politik? Nyerempet. 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 Ini bukan produksian PH Solo kan tapi, Son? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Bukan ya. Emang bukan. iya. Nggak bisa. Solo satu dong pekerjanya kan nggak bisa, maksud gue. Nggak bisa. Mungkin minimal duo atau trio gitu maksud gue. Iya gitu ya kan. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang film-film Indonesia yang dilarang tayang ya kan. Beberapa sebenarnya ada di internet ya Son ya. Masih bisa dicari loh di internet Iya. beberapa. Ada juga yang jadi lost media. Ada juga yang jadi lost media ya kan. Iya, Mendingan langsung aja kita mulai. Selamat datang di Special Edition terbaru dari Di atas 12. Jadi sebenarnya film-film ini tuh banyak yang dilarang tayang oleh sebuah lembaga sensor film gitu ya. Kalau di Iya. Indonesia ini namanya LSF gitu. Tapi nggak semuanya karena lembaga sensor film, Son. Ada karena yang lain. Ada gara-gara yang lain. Ada juga beberapa film yang dilarang tayang oleh pemerintah ya kan. Atau oleh ormas ya kan. Oh, bisa yang larang juga ya? Bisa. Dan yang terakhir karena diprotes juga sama Majelis Ulama Indonesia, Son, atau MUI. Oke. Iya kan? Udah parah berarti mungkin ya. Udah parah nih kayaknya. Langsung aja kita mulai ya kan dari film pertama dulu, Son. Yang pertama ada film Jagal dan Senyap, Son. Ya kan, yang rilis di tahun 2012 dan 2014. Jadi film ini itu adalah merupakan film bikinan dari Oppenheimer, Son. Woi! Tapi Joshua Oppenheimer yang Oke, ini. oke, Bukan beda Robert ya. Oppenheimer. Film itu adalah film dokumenter yang menceritakan tentang para preman yang dulu pernah jadi algojo, Son. Terus ada juga wawancara-wawancara orang-orang yang dituduh PKI pada tahun 1965. Dan di film ini, para algojo ini malah bangga, Son, menceritakan bagaimana cara mereka orang-orang tersebut. Sedangkan kalau film Senyap itu ceritanya berfokus pada adik dari salah satu korban yang mendatangi para pembunuh kakaknya untuk mencari keadilan, Son. Oh, nyamperin yuk. Siapa yang melarang film ini tayang? LSF. Oke, sensor film tadi ya. Lembaga sensor film itu menolak memberikan izin kepada film ini untuk tayang di bioskop komersial. Terus pihak aparat di beberapa daerah itu juga dikatakan sering membubarkan acara nonton bareng film ini, Son. Oh, oke. Mungkin ada yang nobar-nobar dibubarin gitu. Kenapa alasannya film ini dilarang? Karena film ini itu membahas tragedi tahun 1965 yang dianggap sangat tabu. Ada konspirasi yang mengatakan bahwa pemerintah takut film ini tuh membongkar narasi sejarah versi negara dan memicu kemarahan publik, Son. Bahkan saking berbahayanya nih topik di film ini, Son. Ternyata beberapa kru dari film ini itu banyak yang pakai nama anonim, Son, di kredit title-nya. Jadi kalau lihat di kredit title itu nggak semuanya nama asli. Karena mereka tuh takut diancam atau diincar nyawanya, Son. Saking bahayanya film ini. Tapi ternyata, Son, film ini tuh sangat diakui oleh dunia. Sampai-sampai masuk ke nominasi Piala Oscar di Amerika, Son. Gila. Padahal ini ya, film Indonesia nggak pernah ada yang masuk Oscar ya. Maksudnya nominasi Oscar ya? Belum pernah ada ya? Belum pernah ada. Jadi kedua film ini itu masuk nominasi Oscar, Son, sebagai film dokumenter terbaik di tahun 2014 dan 2016, coba lo bayangin. Tapi ini ada tapinya. Secara teknis dan administratif, kedua film ini tuh terdaftar sebagai produksi internasional, Son. Oke. Which is di Denmark, Inggris, dan Norwegia. Jadi film ini tuh tidak dianggap berasal dari Indonesia gitu, Iya, Son. karena si Oppenheimer tadi yang bikin. Benar. Dan Joshua Oppenheimer itu berasal dari Amerika Serikat kan. Iya. Dan lu tau gak, Son? Film ini tuh bisa ditonton di YouTube, Son. Masih bisa ini. Sumpah, gue dulu udah pernah nonton film ini sebenarnya. Oh, Ada di gitu. YouTube. Iya, pernah gue nonton film ini. Emang ngeri sih filmnya sih. Iya. Jadi kayak wawancara-wawancarain algojo gitu-gitu kan film ini kan. Kesadisannya diliatin gitu kali ya. Diceritakan Diceritakan aja ya. iya, diceritakan bagaimana kesadisannya zaman dulu. Dan bahwa banyak hoax juga, Son, yang mengkambing hitamkan orang yang sebenarnya tuh bukan PKI gitu. Kata film ini begitu ya, kata film ini ya kan. Bahkan di film itu ada tokoh terkenal juga, Son, beberapa, Son. Siapa? Maksudnya orang Indo. Salah satu potongan filmnya, Son, itu lagi viral sekarang. Sekarang ini lagi viral. Ada Tapi saya dikaitin tidak bisa sama- menyebut nama, ya kan. Pokoknya ada di lapangan golf, ya kan. Orang ngegodain KD. Maksudnya ngomong sama KD lah. Lagi viral, Son. Lagi viral belakangan ini. Itu salah satu bagian dari film ini. Saya ingat gua ya. Oke. Karena gue dulu nonton film ini. Dan Algojo yang ditanya tuh udah tua. Oke. Jadi dia cerita zaman dulu gitu. Iya. Kayak gitu. Lu coba deh nonton deh. Itu ada di YouTube kok, kalau misalnya kalian mau nonton, coba aja silahkan nonton ya kan. Tapi ya percaya atau tidak itu adalah pilihan Anda masing-masing gitu ya. Yang selanjutnya nih ada Something in the Way. Oke. Ini tahun 2013 ya. Yes.
Ini agak unik nih karena yang ngebintangin film ini tuh Reza Rahardian. Wah, sangat terkenal sekali berarti. Iya, masa sampai nggak tayang udah Reza Rahardian. Nah, budgetnya angus dong. No. Jadi dia ini berperan sebagai Ahmad. Oke. Nah, dia ini adalah supir taksi yang sangat alim dan rajin ke masjid. Tapi di balik itu semua, dia punya rahasia yang super gelap nih. Ada sisi Waduh, gelapnya. apa itu rahasianya? Suka main judol dia, suka main judol. Dia ini kecanduan film biru ya. Pokoknya di film ini dia banyak terima goda-godaan lah. Apalagi di film itu imannya makin diuji kan, karena dia naksir seorang cewek yang ternyata adalah pekerja. Tuh. Wanita pekerja ya. Wanita pekerja. Sudah pasti ya film ini dilarang oleh LSF. Oh. Ya kan, sebagai sensor film. Karena LSF nggak setuju wanita kerja maksudnya gitu. Hai. Hah? Iya, kerjaan lain lah ada lah. Ya Oh, kan? karena Ya. di sini pekerjaan itu bukan yang di SCBD gitu ya? Bukan. Lebih ke WTS ini ya. Apa tuh? One to sell. Enggak, bukan. Wanita tunasusila lah, beg. Iya. Hah? Iya. Atau PSK disebutnya. Tuh. Ya bisa dibilang lumayan wajar sih di sini karena kan dia membenturkan karakter yang sangat religius dengan kecanduan yang dianggap terlalu provokatif. Takut lah dia meresikokan nyenggol-nyenggol pihak agama apa segala macam kan. Jadi di situ dia cegah kan. Padahal sih Reza Rahardian itu di film ini benar-benar dipuji abis-abisan sama pihak internasional. Oh. Ya karena utamanya dia itu berani ngambil peran yang sangat beresiko ini gitu. Di masa itu sangat beresiko ya. Beresiko dong. Jujur kalau di masa sekarang ya itu series itu kalau nggak ada bagian selingkuh itu bukan series namanya di Indonesia. Ya kan? Iya. Benar. Pasti masuk Netflix lah itu udah pasti ya. Nggak Netflix dong. Oh, apa dong? Yang punya Indonesia biasanya. Streaming platform Indonesia dong. Itu juga ya kan. Karena udah ya. Bahkan film ini tayang perdana bukan di Indonesia juga ya. Di Jerman. Wah. Di ajang Berlin International Film Festival. Oke. Tapi emang buat kalian yang mau nonton film ini agak sulit ya kan sekarang ya. Cuma mungkin bisa ketemunya kayak di acara-acara komunitas ya kan, atau harus cari kaset-kaset yang zaman dulu yang dirilis di internasional gitu. Di Indonesia nggak ada. Acara komunitas ini maksudnya apa? Bisa dijelaskan lagi nggak? Komunitas film biasanya ya kan, tapi yang tertutup ya, nggak yang nobar-nobar rame-rame gitu nggak. Kan sering tuh kayak gitu. Iya, tukeran-tukeran film gitu ya kadang-kadang ya. Emang di masa itu tuh kayak Indonesia tuh sempat kayak ada di sebuah fase di mana yang pertama nih sebelumnya ya, itu banyak banget film horor yang dicampur sama dulu, inget ya? Iya kan? Bener. Film horor ada jorok-joroknya. Iya kan? Tapi habis itu ada fase transisi di mana wah film-film yang apa yang seperti ini nih yang membawa-bawa agama, wah harus hati-hati Anda karena diprotes dan lain-lain kan. Ya kan? Jadi Indonesia udah melewati banyak siklus gitu sampai akhirnya ya sekarang saudara sendiri mencuri suami kita gitu maksudnya kan. Jadi harus ada unsur itunya gitu. Iya, pokoknya saudara kita harus mencuri suami kita. Kalau mau masuk Netflix standar ya, standar Netflix. Iya. Nah, Bener tuh. benar, ponakan harus mencuri. Nah, metanya udah bukan campur ke horor lagi sekarang ya. Iya, ke drama dong. Drama. Dan cerita apa asli yang dicari dari blog-blog di Indonesia. Atau mungkin itu nyari yang relate, Chat. Iya. Itu relate tuh ya? Iya, yang relate Iya, memang. iya, Kan iya. dari cerita asli tuh, Bos. Serius lu? Nah, itu tadi kan gue bilang. Itu benar asli. Jadi Gue filmnya gue tahu. Jadi sekarang ini film-film seperti itu banyak yang ngambil dari cerita-cerita curhatan orang di blog. Oh, Iya, yang viral tapi misalnya ada orang curhat nih di blog nih udah viral. Gue lupa blognya namanya apa ya, Tumblr atau something lah. Pokoknya orang curhat di situ. Bukan Tumblr, apa ya namanya? Web apa gitu namanya. Pokoknya ada lah kayak blog gitu. Jadi orang nulis cerita panjang, ceritanya viral, dijadiin film. Katanya sih cerita beneran. gokil sih ya. Kebanyakan. Nah itu. Iya. Jadi campuran antara ponakan yang mencuri suami kita, terus habis itu cerita nyata ya kan, Iya. dan artis yang seksi udah. Itu adalah formula Netflix sekarang di Indonesia. Untuk film drama. Iya. Untuk film drama ya. Tapi memang kenyataannya emang orang Indonesia senang nonton itu, mau gimana lagi ya memang. Iya sih emang. Gue sempet nonton satu episode kayaknya. Udah ada lagi kan yang keduanya kan gue lupa namanya apa. Kayaknya ada banyak sih episodenya sih. Apalah yang maut-maut apa atau Iya, Ipar. Itu gue nonton yang Ipar. kayak ponakan ya satu lagi ya. Yang ponakan gue taunya yang Apa Ipar. ya lupa, Ipar ya. Gue taunya yang Kayak Ipar. Ipar deh. Yang gue nonton Ipar. Cuma pas gue nonton kayak menarik sih emang sih. Oh. Maksudnya pengen tahu apalagi nih lanjutannya Emang gitu-gitu loh. emang lu suka yang seperti itu? Enggak. Gue Menarik tadi gue katanya. risetnya kan, loh kok ada di top terus di Indonesia gitu kan. Penasaran dong. Penasaran. Apalagi Nonton. muncul di cover-cover terus kan. Abis nonton tertarik kan? Abis nonton gue lihat seru juga nih, menegangkan gitu. Maksudnya Nah. kayak adrenalin nih. Tegang ente pas nonton itu maksudnya ya? Maksudnya kayak kan mau buka, wah
dibuka apa enggak nih pintunya nih? Ya kan, pintu kamar hotelnya nih. Kayak dibuka hampir ketahuan gitu ya. Oh, Iya, itu niru dari film-film indinya Jepang itu Son, biasanya. Iya. Nah, terus yang bikin jadi suaminya ada di dapur biasanya. Iya, begitulah. Iya. Ada Ya, kode-kode. gimana orang itu yang Iya, laku iya. kok? Iya kan? Nah, abis itu ini Walaupun saya tidak suka. yang bikin pengen lebih lanjut lagi gitu ya. Karena kan biasa kan gitu kan kayak nggak jadi. Cuma pas baru di episode pertama seingat gue nih ya. Ini nggak spoiler juga sih harusnya. Loh, ketahuan. Oh gitu. Kok episode 1 udah ketahuan gitu? Oh. Terus ngapain episode selanjutnya tuh ngapain? Kan gitu. Oh, ini yang nggak nonton berarti interviewnya antara Joe Rogan sama Matt Damon sama ini siapa Ben Affleck. Lu nggak nonton pasti. Enggak. Dia tuh cerita cuy, kalau di Netflix itu sekarang tuh ledakan tuh harus ada di 5 menit pertama cuy. Kalau lu bikin film action lu mau nggak? Wah, episode meledak-meledak terus kok udah ketahuan gitu. Iya. Jadi kalau zaman dulu orang bikin film dari pelan-pelan dulu, Iya, lama-lama iya. ntar di ending baru jegar nih film action nih misalnya. Uh-huh. Sekarang Netflix minta, kamu bisa nggak 5 menit pertama udah ada ledakannya gitu cuy. Iya. Wah. Itu cerita dari Ben Affleck di podcastnya Joe Rogan tuh. Jadi emang udah beda, udah beda. Sekarang metanya udah beda ya. sekarang tuh orang tuh menikmati film nggak kayak dulu soalnya. Dulu bener-bener atentif banget, lu nggak ngelakuin apa-apa, lu nonton film ya kan nikmatin aja. Kalau sekarang orang sambil buka TikTok bos, Iya. sambil buka apa X atau Thread ya kan, atau apa gitu kan IG. Jadi bahkan di Netflix sendiri itu Netflix bilang, ini kata Ben Affleck sekali lagi, Netflix bilang kalau lu bikin film coba deh apa kata-kata penjelasannya tuh diulang-ulang. Soalnya takutnya orangnya lagi scrolling TikTok waktu karakter utamanya ngomong gitu, lu paham gak? Iya. Penonton lagi scrolling TikTok. Jadi dia minta diulang lagi gitu loh ngomongnya. Dan itu maksudnya berhasil, maksudnya works dengan kayak gitu kan? Iya, untuk retention works, tapi untuk seninya gua nggak tahu. Iya, untuk yang emang orang benar-benar fokus kayak lalu ngapain gitu. Karena treatmentnya kayak YouTube bos. Iya. Lu coba deh tonton itu. Makanya gue pas gue denger, lah kok kayak YouTube ya treatmentnya. Gitu loh. Di depan harus meledak dulu. Ntar abis itu di belakangnya gimana gitu. Diulang-ulang ngomongnya. Iya. Biar penonton paham gitu loh. Anjir gue bilang ini kayak nge-treat YouTube ini mah. Iya Terus katanya Netflix gak bakal negur lo katanya. Dia bakal cuma ngasih tahu doang nih apa tadi udah dites film lo. Nih penonton kira-kira berhenti nonton di menit segini gitu. Dikasih tahu data ya. Dan pas gue nontonnya berasa sih maksudnya pace-nya cepet banget ya. Iya kan? Pace-nya cepet loh. Bukan kayak lu nonton series aja gitu. Makanya kaget kok episodenya bisa banyak gitu. Kira penasaran nonton ke selanjutnya. Padahal ceritanya boros banget gitu maksudnya ya. Kan cepet kan? Cepet maksudnya. Iya. Apalagi yang bakal diceritain gitu. Ya begitulah itu namanya revolusi film aja. Industri ya. Karena lu nonton film udah nggak di bioskop lagi sekarang. Bahkan katanya banyak yang nonton film Netflix itu di HP tuh. Dan itu sesuatu yang untuk orang zaman dulu tuh itu sesuatu yang gila nonton film di HP. Apaan kok layar kecil Layarnya ngapain? kecil begitu nih nikmatin apa sebenarnya gitu. Iya. Lagi Gitu. sekarang semakin kecil lagi yang ke apa? Vertikal kan. Nah, sekarang bahkan nontonnya vertikal, Iya. racin nih. Udah HP vertikal lagi. Itu gue udah woy. gak bisa keep up kalau itu. Film yang vertikal gue udah gak bisa keep up deh kalau gue. Tapi lu pernah gak nyobain nonton? Pernah lihat, Tapi lu gak tertarik? nggak meaningful aja filmnya. Oh, Pasti jadi pasti kayak nggak lu pas meaningful. lihat awal kayak oh ya udah gitu zeng gitu. Tapi lu gak ngikutin kayak sampai habis gitu Enggak ngikutin lah. Karena ya gue nggak suka cerita yang kayak gitu-gitu juga sih, yang jenis-jenis kayak sinetron gitu gue nggak demen juga. Sih. Jadi gue nggak ke hook juga. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang selanjutnya tuh ada film yang berjudul Buruan Cium Gue, Son. Aduh. Nah, film tahun 2004. Oke, Ya lebih kan? dulu lagi nih ya. Jadi film-film ini tuh menceritakan tentang anak-anak SMA gaul lah di Jakarta. Dimana karakter utamanya itu diperankan oleh Hengky Kurniawan sama Masayu Anastasia. Jadi ternyata mereka ini pengen banget ngerasain ciuman pertama sebagai pembuktian cinta gitu. Ya kan? Kakalan barat tuh kayaknya. Iya, dia. kalau barat lah cinta mah di hati aja. Hey! Iyalah, Iya, harus iya. cium-cium. Jadi awalnya film ini tuh udah lolos LSF Son, atau lembaga sensor film tadi. Terus sempet tayang. Diulang-ulang biar retention itu ya. Iya, belajar dari Netflix dong. Nah, iya. Bener, siapa tahu penonton lagi ngapain yang lain ya kan, kita ulang lagi. Dan sempet tayang juga Son di bioskop Son film ini. Sampai akhirnya di demo besar-besaran oleh MUI pada masa itu. Tokoh agama juga banyak yang ngedemo film ini juga. Salah satunya Agim. Akhirnya LSF terpaksa untuk mencabut izin tayangnya Son. Kenapa film ini dilarang? Tentunya karena judul dan jalan ceritanya yang dianggap sangat vulgar ya Son ya. Dan terkesan mempromosikan seks bebas lah gitu, atau pergaulan bebas di kalangan remaja. Padahal itu kan masih first base ya. Makanya menurut ente cuma cium doang mah gak ada artinya gitu maksud lo ya Son ya? Kalau tadi kan kakalan barat tadi. Heeh. Nah, kalau kakalan barat kan tadi kan first base doang gitu ya. Oh. Base pertama. Jadi cuma ciuman doang gitu. Oh. Nggak lanjut. Hal yang wajar gitu maksud lu Iya, ya? kalau barat. Oh.
Ini kan di Indonesia tapi di demonya. Makanya tadi Hah? akal-akalannya kan barat tadi makanya. Tidak bisa lari Anda dari sini. Gara-gara kehebohan ini, film tersebut akhirnya direvisi, Son. Jadi dipotong-potong lah adegan yang terlalu vulgar gitu. Udah tayang di bioskop ditarik Diturunin dipotong-potong dari lagi, kan? diturunin dari bioskop, dipotong-potong. Masuk TikTok. Enggak, Belum enggak. ada ya? Enggak. Abis dipotong-potong, dirilis lewat VCD atau DVD, Son. Dengan judul yang diganti jadi lebih sopan, yaitu berjudul Satu Kecupan judulnya. Bertahun-tahun setelah kejadian ini, produser film di Indonesia jadi pada ketakutan nih, Son. Kalau mau pakai kata cium di judul film. Akhirnya mereka memutuskan pakai kata Nah, kalau versi revisinya nih sebenarnya masih bisa ditemukan di YouTube nih kata orang-orang nih ya kan. Atau di platform streaming jadul gitu katanya. Ya kan masih bisa tuh kalau mau nonton. Katanya gue sih nggak pernah nyari ya. Oh gitu. Karena gue yang dicari. Nah, yang film gue selanjutnya ini sih. Kalau ini mungkin Film udah. lo ini. Bukan. Hah? Bukan. Itu film gue selanjutnya tadi. Bukan. Yang mau gue bawain nih. Oh. Iya kan. Kalau ini mungkin udah nggak kapok lagi, udah nggak trauma lagi. Karena judulnya sih, Kucumbu Tubuh Indahku. Waduh. Tahun 2018 nih. Masih baru berarti ya? Lumayan lah. Film ini merupakan karya dari Garin Nugroho yang menceritakan perjalanan hidup seorang penari lengger lanang. Lanang nih laki berarti dong. Laki. Jadi artinya adalah tarian tradisional di mana laki-laki menari dengan gaya perempuan. Oh. Nah, karakter utamanya itu mengeksplorasi sisi maskulin dan feminim dalam tubuhnya akibat trauma masa kecil. Nah, kalau siapa yang melarang, ini unik sih. Film ini tuh sebenarnya lolos sensor LSF untuk kategori dewasa. 21 plus nih kita ngomong. Oh, oke, berarti udah sempat lolos. Tapi film ini dilarang dan diboykot bahkan oleh Pemda di banyak kota. Karena berbau-bau pelangi kayaknya nih, enggak? Benar kalau itu. Jadi Pemda dan ormas-ormas lah ini diboykotnya. Jadi ya menurut mereka emang film ini dianggap mempromosikan abjad-abjad itu. Yang pastinya dinilai melanggar norma agama lah. Padahal ya sebenarnya film ini mengangkat seni tradisi lokal gitu. Tapi dengan segala kontroversinya itu sih, film ini malah menyapu bersih piala di Festival Film Indonesia 2019. Waduh. Termasuk menang penghargaan tertinggi sebagai film terbaik. Berarti tayang filmnya kan? Tayang. Cuma dilarang banyak pihak aja. Oh, banyak yang memboikot film tersebut, Nah, tapi tetap ditayangkan tetap filmnya ditayangkan. dan menangkan FFI itu. Bahkan film ini sampai ya saking suksesnya tadi ya, sampai dia kirim ke buat seleksi nominasi Oscar. Tapi nggak lolos. Jadi karena emang tayangnya kan secara legal, jadi masih bisa ditemuin tuh di streaming service lah. Platformnya masih ditayangin. Masih bisa nonton. Emang agak berat sih kalau misalnya film-film yang berbau-bau pelangi gitu ya, soalnya pasti di Indonesia tidak akan diterima itu yang seperti itu. Walaupun mungkin maksudnya bukan itu kali ya, maksudnya ingin mengangkat seni tradisi gitu mungkin. Iya. Nyabut full piala kan banyak. Nah, yang selanjutnya nih, Son, gue ada satu film yang paling baru nih mungkin di list film ini. Film ini berjudul Kiblat, Son. Yang dirilis di tahun 2024. Iya, rame tuh kemarin tuh. Jadi ini tuh film horor, Son, yang menceritakan tentang sebuah padepokan misterius yang ajaran agamanya tuh sesat gitu. Tiba-tiba keanehan terjadi, Son, saat azan berkumandang dengan nada yang aneh. Mungkin nadanya nggak sama kayak yang biasa kita denger gitu lah. Dan orang-orang di sana, Son, itu melakukan gerakan sholat ruku dengan posisi terbalik ke belakang, Son. Oke. Mungkin kayak kayang gitu kali ya. Paham gue. Film ini kemudian ditahan izin tayangnya, Son, oleh LSF dan diboykot beserta diprotes keras oleh MUI, Son. Soalnya gue inget posternya udah ada di bioskop. Benar, pas posternya dirilis itu justru yang jadi orang pada protes tuh gara-gara posternya sebenarnya. Jadi sebenarnya udah lolos ya awalnya ya. Udah lolos awalnya. Soalnya poster film ini tuh kontroversial banget, Son. Dia tuh ngasih lihat kayak gambar orang lagi ruku terbalik ya kan. Terus habis itu di belakangnya ada setannya gitu. Which is kan itu kan adalah gerakan sholat gitu kan, ruku kan. Makanya banyak yang merasa, wah Anda terlalu mengeksploitasi agama nih kalau bikin film begini gitu loh. Diprotes akhirnya. Satu Indonesia pada geger lah gitu maksudnya kan. Kok yang seperti ini dijadikan poster gitu loh. Akibat protes massal ini, pihak produser tuh sampai harus minta maaf, Son, kepada MUI, Son. Minta maafnya itu dia di Densu apa dibikin video atau Bikin nggak tahu gua, pokoknya secara publik lah. Secara publik. Iya. Mungkin Densan mungkin. Denny Santoso. Siapa? Ada Denan kalau nggak. Denan. Pokoknya dia minta maaf secara terbuka lah kepada MUI gitu kan. Tapi versi asli dari film Kiblat ini itu nggak bisa dicari di mana-mana, Son. Karena katanya filmnya udah dibuang sama PH nih. Gara-gara poster ya. Tapi sebenarnya nggak dibuang 100% sih. Jadi untuk menyelamatkan modal yang udah terlanjur keluar nih, which is miliaran pasti kan bikin film gitu. Pembuat film akhirnya merombak ulang film tersebut, Son. Jadi banyak adegan yang dipotong, terus judulnya diganti, Son, jadi Tagut, yang akhirnya bisa tayang di bioskop, Son. Dengan jalan cerita yang lebih aman tentunya gitu. Iya. Emang ribet
banget sih posternya sih. Iya Gue kaget juga sih. Cuma kalau misalnya ya kayak misal filmnya kayak as it is tuh, maksudnya kayak gitu emang. Tapi posternya beda gitu. Tapi emang adegan tadi sholat tadi ada di film itu. Ya mungkin nggak boleh. Nggak kali kan Mungkin udah nggak lolos di awal. Enggak. Sampai bisa jadi poster di bioskop kan. Ya itu karena berarti- kan orang-orang kan nggak tahu. Ini kan yang intercept kan orang ini. Iya makanya jadi pas yang tahu itu yang nonton-nonton aja gitu. Dan kalau udah Iya. nonton kan ya emang orang emang pecinta horor misalkan atau apa. Jadi ngeliat Yang pasti itu cuma kalau- kayak adegan aja. Yang pasti gitu. kalau posternya nggak begitu mungkin dia lolos. ya kan Iya. itu walaupun di filmnya ada adegan seperti itu. Nah mungkin dia lolos. Kemungkinan besar Tapi mungkin lolos. tidak semenjual kalau posternya begitu. Jadi serba salah. Serba salah sih. Dia mau lebih menjual tapi gamble ya kan. Ntar keluarin deh datanya Tagutnya berapa banyak yang nonton nih. Nah yang selanjutnya nih Chat, ini terkenal pastinya dan kita udah pernah bahas juga nih. Oke. Ini adalah Pocong. Oh, film Pocong yang pertama. Di tahun 2006. Jadi sebenarnya awalnya itu kan emang film ini cuma ya kayak film horor yang menceritakan tentang pocong aja lah. Film perdana yang berjudulnya Pocong lah pokoknya gitu. Tapi sutradaranya yaitu Rudi Sudjarwo memasukkan unsur cerita kelam 98 sih. Wah, panas pasti. Iya. Di situ ada adegan kekerasan lah, penjarahan dan perkaosan yang dibikin serealistis mungkin lagi waktu itu. Ya sudah jelas abis itu film ini dilarang oleh LSF. Pasti sih. Ditolak mentah-mentah lah sebelum tayang. Mereka menganggap adegannya itu terlalu sadis semuanya dan bisa mengorek luka lama korban dari insiden itu sih. Oh, iya. Dan yang ditakutkan juga bisa memicu konflik SARA jadinya. Karena mungkin terlalu cepat kali ya. Maksudnya Maksudnya untuk bikin film tentang itu mungkin terlalu cepat pada saat itu timingnya. Karena kan Iya. Pengampungan Bukit Duri, filmnya siapa Joko namanya? Anwar. Joko Anwar ya kan? Mm. Itu kan triggering banget sebenarnya. Iya. Ya, Aku kan? belum nonton sih. tentang 98 juga. Ya, tapi nggak ada masalah kan maksudnya kan. Udah jauh ya. Karena udah jauh kayaknya. Tapi uniknya nih Jet, saking kesel dan kepepetnya karena film pertama itu dilarang, sutradaranya langsung bikin naskah baru Jet. Oh gitu. Buat bikin Pocong yang kedua ya. Nah, langsung di-syutingin juga bahkan Wah. dalam waktu cuma beberapa minggu aja. Oh gitu. Iya. Cepat banget ya. Cepet banget sih. Dan hebatnya lagi, Pocong 2 kan langsung meledak kan di bioskop. Harusnya waktu kemarin Joko Anwar ada di sini tuh kita tanya ya. Iya. Film Pocong 1 tuh beneran ada apa enggak gitu loh. Iya. Jangan-jangan sebenarnya nggak ada lagi ya. Mungkin nggak Aneh kalau nggak sih ada. kalau sampai nggak ada. Mungkin nggak Aneh kalau nggak sih. ada. Maksudnya itu Nggak nyampe sih ternyata kalau sampai nggak ada sih. the greatest marketing Wow. ever make gitu di Iya, perfilman iya, Indonesia iya. gitu. Sebenarnya emang pengen rilisnya yang kedua gitu. Yang satu buat tumbal dulu deh atau emang nggak ada sebenarnya film yang satu jangan-jangan. Gokil sih. Karena nggak ada yang pernah nonton gitu. Jadi Joko Anwar nonton. Iya makanya Iya harusnya kan? kita nanya ya waktu Iya, di sini. iya. Ya. Mungkin nanti gue tanya kali lewat DM kali. Emang dibalas? Nggak tahu. Oh. Iya. Tapi kan Joko Anwar orang yang baik kan harusnya Iya. dibalas. Kecuali ini terlalu kontroversial untuk dibalas. Nah, Kita paham lah nggak apa-apa. telepon aja deh gitu kan. Kalau jawabnya gitu ya. Telepon aja deh, jangan via chat. Ya nggak apa-apa lah. Oh iya halo bang gimana? Berarti Iya. beneran ada. Nggak tahu sih. Itu jawabannya sih. Oh iya bener. Ya gitu emang bener-bener nggak ada bocoran atau kopinya sama sekali gitu di Iya. media manapun. Kan gitu masuk lost media kan. Lost media masuknya udah ini. Beneran ada apa enggak gitu loh. Tapi Joko Anwar pasti tahu nih. Iya kan? Iya kayak tahu deh. Pasti tahu. Gue pengen nanya deh. Karena penasaran banget ya maksudnya itu beneran ada apa enggak sih? Soalnya bisa aja kan nggak ada kan? Bisa nggak sih nggak ada? Taruhlah kita Bisa, nggak usah ngomong soal percaya atau enggak sama PH-nya ya. Iya, Ini iya, pemikiran kita sendiri Pemikiran aja. kita ya. Tapi Heeh. kalau emang beneran itu film nggak ada, wah hebat banget itu. Gila ya. Marketingnya luar biasa hebat itu. Marketingnya gila banget. Lebih. Mungkin dia cuma syuting trailernya doang misalnya kan. Tapi kan trailernya juga Jadi nggak Pocong ada. satu. Trailernya bahkan nggak ada ya? Nggak ada kan? Nggak ada lah. Oh iya deh nggak ada deh. Iya kayaknya. kan? Nggak tahu deh gue kalau trailernya ada apa enggak. Anggapannya kalau udah mau bisa sampai dirilis ngerilis lagi. trailer kan berarti udah approve film lo. Soalnya katanya udah dirilis yang Pocong 1 tapi versi remake-nya gitu judulnya Pocong The Origins. Oh. Kemungkinan beda tapi Iya tahu cerita baru aja gitu. ya cerita baru sebenarnya tapi untuk marketingnya dibilangnya ini yang satu gitu ya. Itu kan pasti kesuksesan dari Pocong 1 yang tidak rilis itu kan mungkin mengikuti ke yang kedua ke yang tiga kalau menurut gue. Ya udah kan kemarin satu kita nggak bisa nonton ya udah nonton yang kedua nih. Pasti penonton kedua membludak. Ketiga ada lagi nonton lagi pasti. Iya kan? Wah, pecah sih. Bisa juga orang mikir, wah sebelum film ini di take down gitu, misalkan ditarik lagi, Bisa bisa nonton deh. Oh iya Iya kan? benar. Itu yang kedua kan pasti. Iya kan? yang kedua. Iya. Oh mumpung masih ada nih di bioskop nih. Iya. Ntar tiba-tiba takutnya dihilangin gitu kan. Wah, pecah deh. Gila banget sih kalau itu marketing. Tapi ini hanya konspirasi dan pemikiran kita saja. Bukannya kita tidak percaya ya. Yang selanjutnya gue mau bahas tentang film yang berjudul Romusha nih Son ya kan. Yang rilis di tahun 1972. Nih kerja paksa Jepang ya. Film ini menceritakan tentang kekejaman masa penjajahan Jepang di Indonesia Son. Yang lebih khususnya nih itu menyorot penderitaan dari para pekerja paksa Son atau Romusha yang ada di Indonesia ini gitu loh. Mereka kan tiap hari disiksa habis-habisan ya kan, disuruh kerja terus ya kan. Tapi ternyata film ini tuh dilarang tayang oleh pemerintah Orba Son. Lebih tepatnya waktu
waktu itu yang ngelarang itu katanya Departemen Penerangan katanya. Mungkin PLN kali ya. Kan menerangkan. Kenapa bisa dilarang? Jadi ceritanya di tahun 70-an pemerintah Indonesia tuh lagi mesra-mesranya menjalin kerjasama ekonomi dengan pemerintahan Jepang, Song. Song, ngomongin Song tadi. jadi orang Korea tadi Anda tadi. Iya, saya lagi nonton Kingdom soalnya saya di Netflix. Lagi nonton Kingdom saya jujur. Jadi Song, ngomongnya Song. Jadi pemerintah takut, Son, kalau film ini tuh akan menyinggung perasaan orang-orang Jepang dan merusak hubungan diplomatik kedua negara tersebut, Son, ya kan? Berat ya. Iya. Bahkan sampai beredar sebuah rumor, Son, yang mengatakan bahwa seluruh pita seluloid dari film ini itu sengaja dibeli dan dihancurkan oleh pihak kedutaan Jepang, Son. Oke. Biar jejaknya hilang sama sekali katanya. Tapi tetap jadi best seller ya, karena dibeli ya. Bener, laku lah filmnya. Laku. Iya. Diborong abis sih sebenarnya sih. Diborong habis. Kan seluloidnya doang tapi. Jadi nggak boleh ditayangin. Oke. Jangan kalau ditayangin, wah. Oh iya ya. Kalah film Jumbo jangan. Nah, enggak lah, nggak mungkin. Itu keuntungan terbesar bioskop loh, Jat. Iya makanya nggak mungkin ya. Jadi ya film ini tuh masuknya ke loss media gitu, Son. Lu nggak akan bisa nonton dimanapun gitu. Karena kan belum digital dulu ya. Belum digital. Susah banget sih. Dan memang tidak disebarluaskan kan. Jadi ya TTA jadinya ya. Iya ya TTA aja atau ya YLLK gitu. Apa yang lihat-lihat clippingannya gitu. Maksudnya kan karena belum ada klip. enggak. Belum ada clipper dulu, belum boom. Enggak, karena bukti keberadaan dari film ini itu cuma dari sisa-sisa clippingan koran doang. Oh, bukan iya, clipper. Berarti beneran nyata filmnya ya. Beneran nyata filmnya dan ada posternya juga. Udah sisanya cuman itu doang. Iya, Lu nggak bisa lihat filmnya seperti apa gitu loh. Nah selanjutnya sih, ini adalah film misteri Pusaka Laut Selatan atau Lady Terminator. Ini Terminator versi kearifan lokal ini. Bukan Arnold Schwarzenegger nih berarti ya. Bukan. Ini lokal nih. Ini di tahun 1988. Karena itu film tentang legenda Nyi Roro Kidul yang digabung dengan Arnold Schwarzenegger ya. Lah, bisa begitu. Dengan Terminator digabung. Mungkin Tukul lah minimal. Kan Tukul dulu jadi Terminator juga kan pernah ya ada di poster apa di mana ya Kaskus dulu kayaknya. Itu jadi Nyi Roro Kidul campur Terminator. Mungkin Mandraget kali campur Mandraget mungkin. Nah, Mandraget gak? Masih gak tahu. Enggak lagi. Ini belum lahir itu. Jokes Gen X sedikit dari itu. Saya karena saking luasnya knowledge saya sampai dari Gen X sama Gen Alpha saya tahu semua yang ada diajak ngobrol. Nah ini uniknya, di sini Nyi Roro Kidul itu ngerasukin tubuh seorang antropolog wanita bernama Wanda. Di situ si Wanda berkeliling kota untuk membalas dendam dengan menembaki orang-orang pakai senapan. Karena kerasukan itu tadi ya. Gokil juga sih pakai senapan mesin. Nah film ini yang melarang tuh adalah LSF, udah pasti lembaga itu. Karena sadis kali ya. Benar, karena dia terlalu brutal katanya adegan-adegannya itu. Dan ada lagi adegan yang sangat vulgar untuk standar Indonesia. Mungkin di luar biasa aja, tapi di Indonesia di zaman itu termasuknya parah kali. Wah. Mungkin melebihi kecupan mungkin ya kan gitu. Nah tapi walaupun dilarang di negara sendiri, Chat, film ini malah jadi legenda di kalangan penggemar film B-movie atau film kelas B lah di seluruh dunia. Oke, ada tuh emang tuh ya yang penggemar B-movie ya. Itu banyak orang luar negeri yang sampai ngeburu film ini, Chat, nyari kaset-kasetnya gitu. Karena jalan ceritanya yang nyeleneh dan brutal katanya. Tapi kabar baiknya, walaupun film ini sempat dilarang sama LSF selama bertahun-tahun, akhirnya film ini rilis juga, Chat. Tapi dengan Evina Karamoy sebagai karakter utama. Tapi dengan status dipotong habis-habisan. Gitu. Tapi buat kalau nonton film yang uncut ternyata masih ada sih, yang tanpa sensor gitu ya. Mana tuh? Distara bukan? Distara. Udah nggak ada. Nggak ada. Di internet masih ada. Tapi harus nyarinya pakai judul internasionalnya, Lady Terminator. Berarti di internet masih ada gitu ya? Di internet masih ada versi uncutnya. Tapi kalau nggak search Lady Terminator di internet yang keluar lain sih kayaknya. Lady Terminator ya. Di platform mana emang? Masih bukan film ini gitu. Di platform mana dulu? Maksudnya di platform mana? Google lah. Google. Iya. Bener lah. Pakai VPN nggak tadi? Enggak lah, nggak VPN. Ngapain pakai VPN? Nggak usah. Google kan bisa diakses di mana aja. Tapi kadang-kadang kalau mau pakai Google Singapura sih gue pakai VPN biasanya. Kalau lagi pengen aja pakai Google Singapura. Iya. Pengen aja gitu. Kepencetnya .sg lagi gitu lebih, kan. Iya, lebih akurat kadang-kadang. Oh gitu. Iya, katanya segitu. Katanya gitu ya. Katanya gitu, iya. Biar langsung kayak yang lu mau gitu ya. Bener, langsung
masuk ke infrastruktur Lee Kuan Yew pada saat itu. So, iya, lebih open internasional gitu ya. Nah, itu ya. dia. Jadi filmnya itu dilarang karena sebegitu sadisnya gitu ya. Mungkin ya, karena terlalu brutal gitu. Menarik juga sih Lady Terminator ya, pengen lihat juga sih kalau misalnya ada sih. Udah kayak parodi ya jadinya ya di filmnya gitu ya. Iya, itu makanya kan. Kan kalau Mas Lady Terminator pasti keluar parodi kan. Iya. Sebenarnya kok nggak lucu parodinya gitu. Kok nggak lucu ya gitu. Lucunya di mana ini gitu. Film, lo kok cuma setengah jam nih film apa series kan gitu kan? Nah, ya kan. Benar. Oh, lucunya pas caranya melorot. Kamu bilang itu apaan? Ternyata itu lucu di situ aja. Gitu. Iya. Ternyata komedi maksudnya Iya, ya. komedi kan. Gak sengaja jalannya melorot gitu Iya, kan. Nah, gitu. itu lucu di situ tuh kayaknya tuh. Yang selanjutnya ini ada film yang berjudul Takut Faces of Fear, Son, yang dirilis di tahun 2008. Jadi ini tuh merupakan film antologi, Son, which is itu adalah gabungan dari beberapa film pendek bergenre horror thriller. Oke. Ya kan? Salah satu segmen yang paling terkenal itu berjudul Darah, yang menceritakan tentang seorang wanita yang anggun, tapi ternyata dia adalah psikopat makan manusia, Son. Waduh. Tapi film ini dilarang tayang, Son, oleh LSF karena dianggap terlalu sadis atau gore, Son. Jadi LSF menilai adegan potong-memotong tubuh, darah yang muncrat kemana-mana, dan adegan-adegan penyiksaan di dalamnya itu bisa memicu trauma berat bagi penonton umum di Indonesia katanya kalau dilolosin. Makanya mendingan tidak usah tayang katanya. Nah. Tapi ternyata, Son, segmen darah yang tadi gue ceritain itu, ini kan sangat dicekal sekali kan pada masa itu. Saking bagusnya malah dikembangkan jadi film, Son, yang berjudul Rumah Darah. Atau Makabre. Jadi kira-kira setahun setelah film antologi ini keluar, Rumah Darah rilis, Son, akhirnya, yang dibikin sama Demo Brothers waktu itu. Tapi ironisnya, Son, film Rumah Darah ini itu juga kena masalah sensor gila-gilaan. Bahkan dilarang tayang di negara tetangga kita, Malaysia, Son. Oke. Ya Berarti kan? kesadisannya masih ada ya berarti. Masih ya? ada, dan memang masih sadis kan, gue nonton juga. Oh, nonton ya? Rumah Darah nonton juga gue. Emang sadis. Nah sekarang kalau kita mau nonton film antologinya, itu di mana sih? Pasti lebih sadis kan soalnya kan dibanding yang Rumah Darah kan. Ya kemungkinan. Jadi film antologinya ini itu nggak pernah rilis di bioskop umum sama sekali. Tapi kadang ya salinannya masih ada gitu, kayak mungkin VCD atau DVD-nya gitu loh. Biasanya ya di YouTube lah gitu ketemunya gitu kan. Atau ya di komunitas penggemar film gore. Iya, yang tertutup lagi ya pasti. Bener. Ya. Tapi gue tuh pernah nonton film yang mirip ini, Son, jujur. Antologi juga. Di Netflix tapi. Netflix. Di Netflix ada. Gue pernah ketemu waktu itu. Salah satu pemainnya Epy Kusnandar. Dari sekian film antologi kan beda-beda kan tiap episode kan ceritanya kan. Ada sebenarnya, tapi gue nggak tahu filmnya tuh yang ini apa bukan gitu loh. Gue nggak tahu. Oh iya. Ada, jadi bener-bener tentang kesadisan semua. Berepisode-episode. Seingat gue di Netflix deh gue nonton waktu itu pernah. Okay. Apa nonton dari forum-forum gitu, gue lupa. Jadi pokoknya kalau kalian mau nyari sekarang sih kayaknya baru cuman bisa nemu kalau nyari di forum kayaknya. Nyari di forum aja. YouTube ya mungkin ada sih. YouTube ya kalau misalnya emang dia sadis banget sih, kayaknya sih di take down juga sama YouTube. Juga ya. Kayaknya, tapi nggak tahu deh, coba aja silahkan kalau kalian mau nonton ya silahkan dicari aja. Gue pikir tadi lu udah nonton tak parodinya sih, gue pikir. Enggak lah, nggak ada parodi, nggak seterkenal itu untuk diparodiin, jujur aja. Iyalah. Iya, tapi bagus mungkin. Saya kan nggak tahu saya pernah apa nggak nonton kan. Saya merasa kayak saya pernah nonton ini. Kayak saya pernah. Keren sih pasti kalau kaget gue kadang. Film isinya kesadisan doang, Bos. Gak ada ceritanya. Gue pernah nonton lagi kayaknya. Gak ada ceritanya. Epy Kusnandar juga. Kayaknya sama gue dah lu nontonnya. Iya, dulu di kosan kayaknya dah. Iya. Kayaknya iya dah. Iya, bareng gitu. Yang itu kan? Iya, tahu. Yang dia diikat di kursi, inget? Iya, tahu. Iya kan? Lah iya itu berarti kayak gue nonton ya? sama lu dah kayaknya. Iya. Iya kan dulu kan? Gue ingat itu dari mana filmnya ya? Bukan Netflix lagi lah, lu Netflix belum ada. Belum ada. Berarti bukan dari Netflix, dari forum-forum berarti kita forum kayaknya sih. Dari forum-forum. Soalnya waktu itu emang lagi viral mungkin di zaman itu ya. Nggak viral juga. Oh, nggak viral juga. Nggak viral kok, nggak viral. Gue tahu dari forum-forum kayaknya. Kebetulan di forum itu mungkin lagi naik ya. Iya. Bisa dilihat itu. Dan terkenal. Iya bener. Iya terkenal. Bener. Nah yang terakhir nih Siat, itu adalah film Parts of the Heart di tahun 2012. Oke. Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang pria yang bernama Peter. Jadi dimulai dari usia dia remaja sampai dewasa Siat. Dengan fokusnya itu sama pengalaman cintanya dia, patah hati, dan pencarian jati diri sebagai seorang pelangi di Jakarta. Waduh, pantesan dilarang ini kalau begini. Nah, tapi uniknya Zat, yang melarang itu bukan dari lembaganya Zat, bukan dari LSF. Oh tapi sama sutradara sendiri, yaitu Paul Agusta. Jadi akhirnya malah sensor mandiri dia Zat. Oh. Jadi sebelum dia belum serahin nih ke lembaganya, dia sensor mandiri dulu, ya kan? Tapi setelah dia pikir-pikir dia sensor. Ternyata baru sampai. Kenapa?
Ya bener sih. Maksudnya manajernya Arab ya punya 10 kan itu. Iya. Lihat gak? 9 gue. 9. Masih ada lagi di rumahnya. Jadi setelah sutradaranya mikir-mikir gitu kan, dilihat-lihat, wah kayaknya bakal dipotong habis-habisan nih sama LSF. Tapi enggak sih, dia akhirnya mikirnya nggak worth it nih film buat dikasih ke LSF. Mungkin karena kalau udah dipotong habis kan, wah kayaknya ceritanya bakal nggak jelas nih, ya kan, atau nggak nyambung. Ya udah nggak dibuat sekali, nggak diinin sekalian, nggak dikasih sekalian. Oh gitu. Bener-bener langsung ditarik. Akhirnya ditayanginnya di luar negeri, di Indonesia enggak. Oh, dia mikir nih kayak film di Indonesia nggak bakal dilolosin, adalah buat luar negeri aja gitu maksudnya. Kalau ya? dipotong-potong banyak kan jadi jelek nih film. Iya. Ya kan? Udahlah luar negeri aja lah. Oh. Gitu. Berarti nggak jadi yang edit mandiri tadi, nggak jadi berarti kalau gitu. Ya kan dia ngedit duluan. Dia ngedit mandiri dulu, dilihat dari aturan-aturan LSF kan. Wah, kayaknya kebanyakan yang dipotong. Lagi di tengah-tengah kerjain tiba-tiba wah, kayaknya kebanyakan yang dipotong gitu ya. Udah selesai dong. Oh, udah selesai. Udah jadi. Akhirnya ditayanginnya di Festival Film Internasional Rotterdam. Oh, di Belanda. Jadi ya sampai sekarang film ini nggak publik lah. Cuma bisa ditontonnya di kayak di film festival, di atau komunitas independen yang tertutup, kayak gitu-gitu aja. Komunitas pencinta film gitu-gitu lah ya. Film. Iya. Film apa ya? Nonyi. Tapi bingung ya, maksudnya kan udah tahu lah dari awal kayak nggak bisa gitu pasti kan. Bahkan sampai sekarang nggak sih? Nggak ya? Apa sekarang udah mulai terbuka ya? Nggak bisa, kecuali dilempar ke OTT kali ya mungkin ya. Okay. Mungkin kalau ke OTT lebih fleksibel bebas, ya. lebih bebas. Mungkin nggak terikat lembaganya kan. Bener. Bahkan kalau tadi sering banget ada misalnya soal ciuman apa, waduh ini dilarang keras. Sekarang udah nggak ada bro di Indonesia. Bebas gitu banget deh. sih. Bebas banget. Gue lihat setiap ada series baru, jujur series yang dibikin sama Indonesia ya, pasti ada pasti ya. Lu suka lihat gak sih kayak potongan-potongan di reels gitu, kadang-kadang suka lewat kan? Walaupun kadang masih kayak itu cuma potongannya doang padahal. Iya. Bukan filmnya. Walaupun mungkin biasa kayak misalnya yang aktris cewek terlalu muda, yang aktornya terlalu tua. Itu baru kayak itu mungkin agak diomongin dikit sama netizen gitu ya. Tapi ya Cipokannya sendiri kayak udah gitu loh. Jadi bukan mempermasalahin Cipokannya kalau yang sekarang ini yang kemarin viral. Oh, yang kemarin viral. Cuma masalah perbedaan umurnya. Masalah perbedaan jauh. Umurnya maksudnya gitu. Cerita yang menjual tuh sekarang yang beda umurnya jauh. Mungkin karena pasarnya senengnya ke sana kali, condongnya gitu kan. Tapi Cipokan udah gak pernah dikecam lagi maksudnya sekarang kan. Udah biasa udah biasa banget. Udah gitu biasa ya. Zaman dulu kita misalnya ngelihat adegan jarang sekali ya. Film Indo. Oh, film Indo. Film Indo lah, iyalah. Kalau film luar? Ya banyak lah kalau film luar gimana? Iya. Orang ketemu istri juga langsung, Iya, kan biasa aja ya. Cerita. Di film Indo jarang nggak? Jarang banget. Jarang banget kan? Justru kayak pas ada, misalnya pas kita udah agak dewasa ya, pas lihat ada kaget kan kayak, wih, baju. Ya lu gitu gak sih dulu? Oh iya, awal-awal wave dari Cipokan ini mulai naik. Mulai ada gitu, bukan naik malah, mulai ada gitu. Mulai ada ya. Kaget awal-awal. Kaget. Mungkin dulu aktris yang ditanya, kamu bisa apa enggak di scene ini gitu. Mungkin enggak banyak ya. Itu juga. Kalau sekarang mungkin baru main series doang, kamu ada adegan mau apa enggak, langsung gitu kayaknya. Jangan karena setiap series ada gitu loh. Pasti ada. Potongan-potongannya kan banyak banget kan. Ya gue yakin para penonton juga pasti suka lihat lah, kayak di reels itu kan suka keluar kan potongan-potongannya. Yang dipotong tuh selalu bagian yang begitunya. Ya gue nggak tahu lah ya, mungkin emang itu yang market inginkan sekarang dan itu yang menjual. Ya udah gitu kan, mau gimana lagi gitu ya. Walaupun ya kalau gue kurang setuju yang seperti itu. Kalau gue kurang setuju lah. Karena nontonnya yang di luar aja gitu ya. Karena kan banyak anak kecil yang buka reels juga mungkin. Iya nih kalau di sosmed. Iya. Gitu aja sih. Tapi kan udah dibatasin chat minimal 16 tahun sekarang sama aku. Oh iya benar. Jadi maksudnya umur 16 tahun sudah boleh nonton yang seperti itu, Son. Kalau Anda nanti suatu saat punya anak. Video ini akan menjadi video inkubator yang akan saya serahkan kepada anak Anda nanti. Tapi kayaknya kalau sekarang pokoknya itu udah masuknya R-rated deh kayaknya. Udah bukan kayak yang dewasa jatuhnya. R-ratednya udah ada Cipokan maksudnya loh. R-rated itu ya dewasa lah. Remaja maksudnya tadi. Yang Indonesianya. Indonesianya maksudnya. Kan R plus 17 kan biasanya kalau di luar kan R-rated. R-rated tuh dewasa harusnya. Gitu. Setahu gue. Iya kan R kan restricted kepanjangannya. Iya. Maksudnya yang Indonesia sih yang remaja udah boleh nonton. Jadi gitu. umur 16 menurut Anda enggak apa-apa ya, maksudnya lihat adegan ipar mencuri suami misalkan gitu-gitu enggak apa-apa ya menurut Anda ya. Ini video ini akan saya jadikan time capsule nanti untuk ulang tahun anak Anda di ke-16 ya. Jadikan time capsule nanti. Harusnya nggak apa, karena pasti sudah ada pendidikannya ya kan. Pendidikan itu kan. Karena kan kalau misalnya ditahan-tahan terus tapi sampai umur 16 nggak tahu apa itu kan nggak kena juga pasti kan. Nggak baik juga kan. Bener, nggak ada edukasi sama sekali. Apalagi jadinya. anak ente sekolahnya di inter nanti ya, maksudnya pasti ada pendidikan tentang
sex education ya, soalnya di mana itu akan memprevent dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan gitu ya. Enggak kan ada pendidikan ini juga kan, biologi, pendidikan jasmani kan juga ada nanti kan. Ada. Di sekolah inter? Enggak, kan sekolah biasa kan juga ada, Enggak ada, mana ada sekolah biasa. Sex education kan? Reproduksi segala macam. Lo ya reproduksi beda sih, dong. beda Iyalah, enggak ada. Beda, ya. Sekarang kayak udah mulai ada sih tapi. Udah Sekolah-sekolah yang swasta yang agak-agak mahal emang. Gitulah iya, kira-kira iya, ya kan. Saya sih agak kurang setuju, tapi ya sudahlah kalau industri memang mengarah ke sana mau gimana lagi, kita siapa-siapa juga gitu ya. Tapi saya suka lihat juga kadang-kadang di komen-komen juga banyak yang gak setuju juga sih. Masih ada. Banyak. Penonton tidak. Oke kalau gitu, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you so much. Kalau kalian suka dengan special edition ini, tulis di bawah langsung di komen kira-kira episode selanjutnya kalian pengen kita ngomongin apa lagi gitu. Okay? Yes. Jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa juga jadi member dan Discord, link di deskripsi semua. Yes, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di atas 12.